Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru banget nih, kisah-kisah percintaan. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah pelatih Jujutsu yang bernama Aceh. Dia menyuruh anak didiknya untuk melakukan sparring. Karena tidak ada yang mau menjadi relawannya, dia pun langsung memanggil si Alice dan pria kekar untuk maju ke depan. Pria kekar itu langsung bereaksi dan memojokkan si Alice. Saat Alice sedang terkena kuncian, entah mengapa dia langsung panik dan pergi meninggalkan akademi itu. Kita flashback lagi ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat si Alice yang culun pergi ke pesta, dan dimana pesta itu dipenuhi dengan kaum muda-mudi. Tujuannya kesini adalah untuk menemui sahabatnya yang bernama S. Merasa grogi, dia itu langsung izin ke toilet dan untuk menenangkan dirinya. Namun kocaknya di sana dia malah dipergoki pasangan yang telah beradu bersama. S pun langsung menyuruh si Alice untuk bersenang-senang. Kala itu dia diajari cara minum dan bergaul dengan manusia-manusia gabut. Baru juga main beberapa menit, Alice sudah meracau. Dia minta diantarkan pulang. Salah satu teman si S, dia iseng lalu memasukkan pil ke dalam minuman si Alice. Dan saat si Alice meminumnya, tiba-tiba pandangannya dan kesabarannya mulai memudar. Seorang pria dengan penutup kepala lalu membawa Alice ke kamar lantai atas. Alice pun dikabrut, namun dia masih bisa berontak dan langsung kabur ke bawah. Saat Alice meminta tolong kepada orang-orang di tengah pesta, di sini dia malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Salah satu rekan sekolahnya yang bernama Riza pun bahkan menuduh Alice caper dan sok suci. Padahal si Alice itu tinggal menikmati saja. Si Riza pun terus memanas-manasi orang-orang sampai akhirnya mereka mengguyur Alice dan memperlakukannya secara terang-terangan. Kejadian itu Alice pun di sini belum selesai. Dia ternyata merasakan trauma yang sangat mendalam. Bahkan dia takut untuk disentuh oleh siapapun, dan termasuk pembantunya sendiri yang sedang bekerja yang cukup lama. Dan cara yang satu-satunya untuk menenangkan diri, dia itu menggunakan jam tangan pemberian sang ayah dan membaca surat beliau yang ditulis sebelum meninggal. Tak ingin terpuruk terlalu lama dalam trauma, Alice pun di sini berniat untuk menjadi wanita yang kuat. Dan sampai suatu hari dia bertemu dengan Aceh yang membawakan balon dari kuil ulang tahun. Rupanya dia ingin merayakan hari jadinya bersama sang pacar, yang mana sang pacarnya sudah tiada. Berasa punya kesamaan, telah kehilangan orang terdekat, mereka lalu berkenalan dan mulai mengobrol banyak hal. Aceh menawarkan pelatihan jiu-jitsu di sebuah tempat di dekat rumahnya. Kembali ke masa sekarang, terlihat di sini Aceh menghampiri Alice yang masih shock dengan coach yang tadi dan trauma yang Alice alami. Di sini menggerogoti keberaniannya, bahkan dia sampai tak mampu untuk mengatakan masalah-masalahnya terhadap sang pelatih. Di tempat lain terlihat si Markuel yang terlihat sedang sibuk stalking. Hal itu membuat si Riza kini menjadi pacarnya merasa sangat kesal. Bukannya merasa bersalah, si Marco malah tidak bisa menahan dirinya dan langsung melakukan gabrut dengan si Riza. Sementara itu si Alice kembali terbayang-bayang dengan kejadian kelam
di masa lalunya. Dia sangat ingin sembuh atas tindakannya dan lebih kuat dan bisa membalas perlakuan pria itu. Tak lama kemudian di sini ada wanita datang menghadapnya dengan penuh lebam. Dia mengaku dia melakukan permainan yang cukup dahsyat semalam dengan suami. Namun sang suami hilang kendali dan memukuli dia terlalu keras. Meskipun begitu, Alice tahu kalau Glassie berbohong karena dia tidak ingin khawatir terhadapnya. Aceh langsung mengirimkan pesan kepada si Alice untuk melakukan sesi khusus pada saat malam harinya. Sambil memandangi sekotak makanan, Aceh langsung teringat dengan masa lalunya dengan sang mantan bernama Diana. Diana sangat suka memasak. Dia sering menyiapkan bekal agar si Aceh semakin semangat saat ia bekerja. Si Aceh juga masih ingat bagaimana legit ehem-ehemnya si milik Diana ini. Memori itu cukup membuatnya terus-terusan berolahraga di malam hari sendirian. Dan di sini Marco menemui si Alice dan mengungkapkan kerinduannya. Ternyata si Marco ini pernah menyukai Alice namun ditolak mentah-mentah. Meski begitu, Marco tak ingin berputus silaturahmi dengan si Alice. Namun si Alice tak peduli dan segera pergi dari akademi itu, dan dia pun menemui pelatihnya dengan pelatih. Dia pun harus mengerti apa yang menghalangi muridnya sehingga sulit berkembang. Aceh tahu kalau si Alice punya potensi dan di daerah tersebut, dan entah mengapa ketika diberi kesempatan untuk sparring, dia itu kesal dan menahan dirinya. Sambil menangis, Alice pun bercerita kalau 5 bulan yang lalu dirinya pernah mengalami pelecehan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melawan pada saat itu. Aceh pun langsung menyangga dan bilang kalau semua itu bukanlah kesalahan Alice. Langkahnya sudah tepat, dan di sini karena sudah bergabung dengan pelatihan, di sini malah mereka marketing. Prinsipnya ia harus menggunakan keterampilan untuk menumbangkan sang lawan yang lebih kuat dengan modal utama bagi si Alice melawan traumanya. Dari ceramah si Mamang Aceh itu, Alice pun mulai kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan dia bertekad mempelajari jujutsu lebih dalam. Kalau dia bisa sampai ke taraf senior, suasana tak mengenakan sedang berlangsung di rumah Markus saat itu, dan jadi adu mulut karena dia tidak jadi di hari spesialnya, dan dia itu murka kalau tahu di sini Marco berniat pergi ke rumah Alice. Rupanya selama ini Marco telah menjadikan Riza sebagai pelampiasan karena tak bisa mendapatkan Alice. Keesokan harinya pelatih kembali memanggil si Alice untuk berduel, tapi kali ini ada salah satu BJJ senior yang tak disangka Alice berhasil melakukan kuncian dan membuat si senior itu menyerah minta ampun. Dan pelatih dan murid pun bertepuk tangan atas hasil yang didapatkan oleh si Alice. Sebagai ucapan terima kasih, Alice pun membawakan makanan untuk pelatihnya. Mereka lalu pergi piknik ke bukit yang indah untuk healing sambil melihat pemandangan. Rupanya si Aceh ini belum bisa move on dari Diana dan terus-terusan membahas mantannya itu, padahal di depannya sudah ada si Alice yang siap menggantikan posisi Diana. Saat sedang hampir malam, Aceh pun mengantarkan Alice pulang. Sempat terjadi momen saling pandang yang cukup hangat, tapi si Alice mampu membuat si Aceh belum bisa melangkah lebih jauh. Dan di sini dia merasa senang melihat kedekatan antara Alice dan pelatihnya ini, dan dia baru pertama kali melihat Alice tersenyum bahagia. Padahal sebelumnya si Alice ini murung dan tak pernah mau disentuh. Dan di rumah si Aceh bermimpi melihat Diana
yang sedang menunjuknya di kasur, dan Aceh pun merasa bersalah telah dekat dengan si Alice dan hampir mengkhianati cintanya dengan Diana. Untuk mempererat cinta mereka, keduanya pun langsung saling melakukan ehem-ehem. Namun notif pesan dari si Alice membangunkan si Aceh, dan masih ada keraguan antara setia dengan cinta kepada Diana atau membuka hati baru dengan orang yang ia kenal, yaitu si Alice. Aceh pun membuka laptopnya dan melihat video lamarannya kepada Diana di masa lalu. Memori itu terus melekat, membuatnya sulit untuk berpindah ke lain hati. Dari latihan berikutnya, Alice dan Marco pun ternyata ikut BJJ, bahkan sudah sampai ke Sabuk Biru. Meski begitu, Marco mengaku sudah karatan karena skillnya belum pernah diasah. Alice pun tahu maksud kedatangan Marco adalah untuk kembali mendekatinya. Alice pun tak mau sakit hati dan menyuruh Marco untuk tidak menemuinya lagi. Untuk membuat dia kapok, Alice pun mencoba mendekati Aceh dan mengajaknya makan bersama. Tapi tak mengapa sikap Aceh malah menjadi dingin dan tak seperti biasanya. Di rumah, Alice pun curhat kepada si Blessy tentang si Aceh yang terlihat menghindarinya. Blessy pun menghibur Alice dan menyuruhnya tetap tenang. Wanita yang harus pandai memilih, jangan kerasa-kerusuk seperti Blessy yang menggantungkan kebahagiaannya kepada cinta. Alhasil dia pun dapat pria yang sangat pemalas. Akademi Jujutsu yang dipimpin oleh Aceh akan mendapatkan ekspedisi dengan akademi Jujutsu lainnya. Aceh akan memilih 3 petarung terbaik untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Untuk menguji kesiapan mereka, Aceh pun menghadapi murid-muridnya satu persatu. Alice maju duluan dan langsung menunjukkan skillnya. Hanya dengan beberapa gerakan, Alice pun mampu melakukan kuncian cepat dan membuat si Aceh menyerah. Namun sayang sekali Alice didiskualifikasi karena dianggap melakukan jutsu yang terlarang. Entah karena si Aceh malu akibat kalah dan karena si Alice masih sabuk putih. Yang jelas Aceh melarang Alice untuk ikut bertanding. Marco mencari kesempatan untuk memuji si Alice yang sedang kesal. Cara itu terbukti ampuh dan meluluhkannya. Tak lama kemudian Aceh datang dan mengumumkan 3 jawara yang dianggap layak. Sayangnya nama Alice tidak tercantum. Merasa tidak terima, Alice pun langsung protes dan sempat terjadi cekcok yang mengganggu pendengaran mereka. Malamnya setelah menggabrut dia, lagi-lagi Marco ingin memutuskan hubungan di antara mereka. Kali ini Riza benar-benar kesal karena dia sudah memberikan segalanya. Tapi Marco masih saja memuji Alice yang belum jelas aham-ahamnya masih segel atau belum. Mendengar hal itu, Marco pun langsung marah dan di sini menggeluti Riza hingga dia kehabisan nafas. Di akademi, salah satu pertarungan yang dipilih Aceh mengundurkan diri dan meminta Alice untuk mengisi slot yang masih kosong. Tak lama kemudian Riza datang dan mengacau. Dia menuduh Alice telah merebut Marco sehingga dia memintanya putus dari dirinya. Kocaknya Riza ini sampai menantang Alice untuk berduet. Jelas saja dia kalah telak dan dijatuhkan dengan sangat mudah. Setelah sesi latihan, Alice pun menemui Aceh dan mengajukan diri sebagai penggantinya. Namun Aceh tetap menolaknya dengan alasan Alice belum layak. Merasa tertantang, Alice pun langsung meminta tanding ulang dengan pelatihnya itu. Dan kali ini pertarungan langsung sengit. Alice sempat berhasil menumbangkan Aceh, namun Aceh berhasil mengembalikan keadaan. Tapi hal ini yang terjadi, Aceh malah mencium si Alice hingga mereka berdua pun terbawa suasana dan berguling-guling sambil beradu aham-aham. Di perjalanan pulang, Alice melihat Blessy sedang
bergelut dengan suaminya. Merasa terpanggil untuk menolong, Alice pun langsung menghajar pria tersebut dan menguncinya dengan jurus yang dia kuasai. Alice pun menyuruh pria itu untuk berhenti mengganggu si Blasey atau dia akan melaporkannya kepada polisi. Blasey yang sudah lelah menjadi samsak sangat berterima kasih kepada si Alice karena telah membantunya dan memberikan pelajaran kepada sang suami. Malamnya Alice pun datang ke rumah Aceh tanpa mengabari niatnya. Niatnya sih cuma makan doang. Jadi Alice masuk di sini cukup dan Marco menemui Alice untuk memberikan bunga. Namun di sana hanya ada si Blasey. Kocaknya si Blasey malah mengatakan kalau si Alice sedang keluar dengan pacarnya. Hal tersebut pun membuat Marco menjadi pusing 7 keliling. Dan kembali ke rumah Aceh, Alice pun melihat banyak sekali foto Diana yang masih tertancap, seolah-olah mempertegas kalau si Aceh belum bisa move on dari mantannya. Alice pun sampai bertanya siapa yang Aceh cintai saat ini, dan tentu saja dia memilih Alice. Setelah itu mereka pun berpelukan dan gaspol bersama. Dan pagi harinya ketika mereka sedang membersihkan tempat tidur, di sini Alice mencoba untuk membuka laptop milik si Aceh dan di sini dia melihat video lamaran si Aceh dengan si Diana. Mereka sangat bahagia. Alice pun langsung mengutarakan kekecewaannya kepada si Aceh. Tiap hal yang dia lihat di rumah ini selalu berhubungan dengan Diana, padahal yang menjadi pacarnya sekarang adalah si Alice. Seharusnya Aceh bisa menghargai perasaannya dan membuang semua kenangannya tentang mantannya. Sejak saat itu hubungan Alice dan Aceh mulai merenggang. Marco pun punya kesempatan untuk caper terus-terusan di depan si Alice. Sampai suatu hari si Alice berkunjung ke rumah Marco. Sepertinya para penonton drama film sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pun melakukan ahem-ahem sampai pagi. Dan pagi harinya saat bangun tidur, Alice pun menendang sebuah kotak yang saat dicek ternyata isinya adalah foto-foto Alice saat dilecehkan. Terdapat pula obat-obat pelemas otot yang Marco gunakan pada saat mencampur minuman si Alice agar si Alice tak sadarkan diri. Dari sinilah Alice sadar kalau pelaku pelecehan tersebut adalah Marco. Dia terobsesi dengan Alice dan melakukan segala hal untuk bisa meragapnya. Dengan penuh amarah, Alice pun membawa barang itu dan menunjukkan kepada Marco. Marco tentu saja mencoba mengeluarkan banyak alibi untuk menutupi semua perbuatannya. Namun Alice tidak bodoh dan menyuruh Marco untuk mengakui semuanya. Dan sejak kejadian tersebut, setiap malam Alice pun tidak bisa tidur. Kepikiran menjadi kacau dan hampir juga dia gila. Alice pun menyesal telah percaya kepada Marco. Jika dia tahu hal ini sejak awal, Alice tidak akan pernah sudi untuk tidur dengan si Marco. Bukannya merasa bersalah, Marco pun malah menghajar si Alice hingga terjadi perkelahian yang sangat sengit. Untungnya Alice sekarang sudah terlatih. Dia bisa bersikap lebih tenang dan melumpuhkan Marco dengan kuncian lehernya. Tak lama kemudian Riza datang ke rumahnya dan menemui Marco. Setelah Alice menjelaskan situasinya, Riza langsung menelpon polisi sehingga Marco bisa langsung ditangkap. Di akademi, Alice kembali menemui Aceh. Dia berterima kasih karena telah dibantu untuk sembuh dari trauma dan alur cerita filmnya pun selesai. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.